Kapagumang masuk kita tu kebaktian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas berkat dan pengasihannya, sehingga kita boleh berkumpul saat ini untuk memuliakan namanya. Marilah kita mempersiapkan diri kita memuji Tuhan. Kita berdoa sejenak. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah mempersiapkan hati untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang telah diberikannya. Tuhan telah memenuhi kebutuhan kita melalui karyanya yang sungguh mulia. Tuhan telah memberikan matahari, bulan dan bintang yang bersinar pada waktunya masing-masing. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, atas semua berkat dan kebenaran. Kami mengaku bahwa jika kami menerima semua itu, bukan karena kekuatan dan kebaikan yang diberikan-Mu, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Nabi Firman 569 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu.
bagi kita pada minggu hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya Tuhan, sebagai komandan menjadi bapa dan keluarga, banyak hal yang harus diperlukan, berkarya di antara berbagai hasrat demi mencapai cita dan harapan. Tuhan, mampukan kami menolak Kristus, walau berselimuh kegelapan. Mari wujudkan kasih-Mu, sebab hanya itu yang kami hendakkan. Ini adalah jiwa, mengalir dari turunan darah paling dalam. Kuatkan kami, kaum awal dan menjadi ibu berhati kolam. Berbakti bagi keluarga, hingga saat kemarahan. Ya Tuhan, biarlah kami beroleh kekuatan, walau rasa engkau legam. Umumkan hasrat penuh harapan, hanya dalam kami sungguh tenteram. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pujian nomor 421 ayat 1 dan ayat 2. Kita mengaku dosa dan pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa sambil diiringi organ. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami memanggil nama-Mu pada saat siang hari. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa hadirat Tuhanlah yang membawa kami tiba di tempat ini berkumpul, menaikkan pujian syukur kami di tengah-tengah perkumpulan ini. Kami percaya Bapa, kami hanya menjalankan semua di dalam sisa hidup kami, bahwa Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan yang berperan, kami hanya sebagai alat-Mu saja. Oleh itu ya Bapa, di tempat ini hamba berdoa, urapi setiap kami supaya kami dapat dengar-dengaran akan firman. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan terlebih dahulu. Engkau taruh di belakang salib-Mu terhadap setiap musuh-musuh kebenaran. Ya Tuhan, sebentar lagi jika kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di tempat ini, kiranya Engkau menjadikan setiap hati kami Bapa menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu untuk pertumbuhan dalam kehidupan kami, sehingga dunia melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Shalom. Ada sukacita? Amin saudara. Kalau saya lihat di dalam spanduk ini, reuni alumni SLTA angkatan 94 Dolok Sanggu wilayah Jabodetabek dan Bandung ya. Jadi ini angkatan 94 ya, bukan 1994 kan? Saya percaya 1994. Puji Tuhan. Dan sesungguhnya merupakan kehormatan bagi saya kalau saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu yang kekasih di tempat ini, di dalam kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya memperkenalkan saya terlebih dahulu. Kalau saya angkatan berapa saya? Dia saya mau di Siau. Saya dia majumlana dari masalah bukan. Jadi ada berlapis tadi harga. Motor atau pia jadi kata-kata. Boleh pun kalau dibagi 9 berapa ini nggak tahu, karena membodoh. Kalau ini mau mulian mau bono dibagi sia, saya mau bono dibagi sia, saya diam main. Kalau dia lu siapa tuh orang musuh itu pernah sama sobe.
Ya, ilustrasi. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita bersama-sama. Jadi nama saya Pendeta Jabatan Senomora. Saya melayani di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai, saya tidak memegang satu penggembalaan, tetapi saya melayani Tuhan, bisa dikatakan evangelis, tapi tidak ada yang mengangkat saya sebagai evangelis. Namun Tuhan yang menetapkan saya menjadi arahnya. Saya pernah berbicara dengan Tuhan suatu saat di tengah-tengah pelayanan saya sedang nyaman, saya mendapatkan suatu pelayanan sebagai hamba Tuhan, dikasih fasilitas, saya dikasih sopir dan kendaraan untuk pelayanan saya. Tapi Tuhan berbicara, "Ikomula doho kudu sang, mula doho kutano bata." Kenapa Tuhan? Bawalah, intinya dia katakan, orang-orang Batak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh. Mereka menyembah tapi bukan dengan roh. Mereka jago untuk menyanyi, paduan suara untuk kor, tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Akhirnya saya disuruh, Tuhan, saya nggak mampu, siapa saya ini? Siapa saya ini? Dan akhirnya Tuhan tetapkan, aku menyertai. Bagaimana saya harus meninggalkan fasilitas yang ada dan saya harus pergi dan saya tidak mengerti kemana Tuhan akan bawa. Dari sini saya mau katakan dalam perjalanan, kemudian saya pergi dengan iman. Pergilah saya ke tanah bangsa. Disitulah pertama-tama saya mengerti bahwa Tuhan memakai rahasia itu kepada orang-orang yang Dia pilih. Amin. Siapa yang menjadi pilihan Tuhan? Bukan kita sebagai orang Kristen itu sudah menjadi nyaman masuk surga. Tetapi ada satu hal yang Tuhan cari adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan cari. Saya mau katakan ada satu hal yang mau kita pelajari hari ini. Kita tidak cukup hanya Kristen saja. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kalau roh Tuhan bekerja, itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan supaya kita dapat mengenal Dia. Amin. Itulah yang terutama di dalam ibadah ini. Bukan hanya sekedar bahwa kita sebagai orang-orang dari Duluk Sanggur, kita mulailah berdoa, kebaktian, habis itu acara bebas. Ya kan? Pada umumnya memang seperti itu. Tetapi hati-hati. Ibadah itu jangan dibatasi. Apalagi kalau disuruh Bapak nanti khotbahnya 10 menit, 15 menit. Waduh, kenapa? Karena mereka belum mengerti sesungguhnya. Iya kan? Padahal saya mau katakan ini sebagai, mungkin sudah lapar ya. Jadi ternyata firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh firman. Jadi kita makan firman aja hari ini. Setuju? Gak usah makan nasi. Setuju? Iya, belum diimani hal yang seperti itu ya. Ada kalanya kita nggak mau menikmati makanan dunia ini. Kalau sudah roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, amin. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya mau teguhkan buat kita semuanya. Mari coba saudara lihat di dalam Yesaya 30 ayat 1. Di situ berkata bahwa ternyata ada orang yang beribadah, ada orang yang mengadakan persekutuan, hanya menambah-nambah dosa. Padahal mereka memang pendeta, si tua, ada jemaat. Tapi firman Tuhan ini berkata dengan jelas, mereka beribadah hanya menambah-nambah dosa. Coba baca. Kalau bukan dengan dorongan roh Tuhan kita beribadah, dikatakan itu sama saja hanya menambah-nambah dosa. Halo? Kalau bukan dengan dorongan roh Tuhan, bagaimana dorongan roh Tuhan itu membuat kita boleh beribadah? Inilah yang terutama di dalam setiap ibadah kita. Apalagi kalau kita memasuki satu persekutuan di dalam komunitas angkatan 94 ini. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, tanpa di luar daripada Yesus, semua akan menjadi sia-sia. Amin. Itu pentingnya. Saya sangat berterima kasih kalau ada reuni seperti ini yang dimulai dengan kebaktian. Amin. Artinya diawali dengan roh dan kemudian diakhiri dengan daging. Oh enggak ya? Jangan. Harus diawali dengan roh. Jangan diawali dengan roh, diakhiri dengan daging.
Awalnya kita berdoa, setelah sudah dimulai, nanti kita arisan ada doa. Alelu meleleng-leleng, habis dari orang masih tipu-tipu, sama diakhirilah dengan bahagia. Itu yang membuat suatu komunitas kita sehingga tidak kuat. Saya percaya, maupun dari komunitas apapun, kalau didasari dengan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, saya percaya itu yang membuat kita dapat bertahan. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan membawa kepada kekekalan. Amin. Karena tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau tidak didasari dengan Roh Tuhan, itulah yang menciptakan kerukunan itu menjadi indah. Amin. Maka didasari dengan Roh. Paulus mengatakan seperti itu. Daud mengatakan itu, bukan Paulus. Mazmur Daud ini berkata, bagaimana sesungguhnya dia melihat di dalam perbedaan itu ada sesuatu yang indah. Karena apa? Mereka memberi hati untuk berukun. Amin. Jadi salah satu komitmen kita di dalam satu komunitas maupun di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, ciptakan suasana untuk berukun. Tidak ada hal yang menentang itu. Amin. Percaya, boleh orang lain sirik, tapi kalau hatimu benar-benar tulus, ingin tetap bertahan dan ingin rukun, pasti Tuhan akan membela. Amin. Karena itu adalah firman-Nya. Itu pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi itu tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya ada 2-3 orang yang saling menopang. Amin. Sebab yang dikatakan di Matius 18 ayat 19. 2-3 orang sepakat di dunia ini, minta apa saja Tuhan berikan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, minta kepada Tuhan ada 2-3 orang. Karena kalau kita dengan sendiri tidak ada kekuatan. Itu sebabnya Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan berkata, maka Tuhan melihat itu sesuatu yang indah. Tuhan memandang itu baik adanya. Begitu saudara yang kekasih, apa sih yang rukun? Apa sih keindahan di dalam kerukunan itu? Disitulah ada sesuatu roh yang bekerja. Ada nyawanya di dalam persekutuan itu. Amin. Ada daya tariknya karena ada yang mengukur. Coba kalau ada seorang yang hatinya hanya bikin onar, tapi dia jebolan 9-4. Kira-kira ada nggak yang indah? Begitu dia datang, muluruan. Tapi coba kalau kita ada nyawanya di dalam persekutuan itu, meledak roham, sarung naik, kalau mama sarung enam, kalau ada dia semua beres, iya kan? Itu indahnya kerukunan. Amin. Itu mulai dari diri kita. Dan saya katakan itu tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan yang terjadi. Kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Maka kalau Tuhan sudah campur tangan, disitulah kita dia katakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot. Seperti minyak ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah lambang daripada urapan Allah. Amin. Ada kuasa, ada daya cipta di dalam urapan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita pada hari-hari ini mengerti bahwa apabila tidak ada dorongan Roh Kudus yang membuat kita boleh bersekutu kepada Tuhan, semuanya akan mengakibatkan dosa. Amin. Maka tidak heran kalau pendeta besar pun gampang sekali jatuh ke dalam dosa, gampang sekali jatuh ke dalam perzinahan. Coba saudara bayangkan, ada yang namanya Raja Daud ini, pemazmur ini, dia sampai membunuh Uria. Karena apa? Karena dia mengingini ada dosa yang ada di dalam dirinya. Amin. Padahal dia belum diurapi pun sangat luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia melakukannya bukan dengan dorongan Tuhan. Lihat Musa yang dulu dia mengetok batu saja, air itu keluar untuk orang-orang Israel. Tetapi ketika orang itu memaksakan supaya Musa mengambil air, dan yang kedua kali di situ membuat dosa karena bukan dorongan Tuhan. Amin. Dikatakan urapan di kepala, Harun di kepalanya. Harun itu sebagai imam, sebagai pemimpin. Urapan itu akan turun kepada semuanya. Kalau pemimpinnya mau berdoa, otomatis semuanya akan menjadi berdoa. Amin. Di situ dikatakan dari kepala Harun ke janggut, ke leher jubahnya.
Dan di dalam keluarga kita pun akan seperti itu. Suami istri kalau sudah berdoa, nggak usah kamu suruh pembantu akan bertobat. Amin. Dulu pengurus kami seperti itu. Tiba-tiba kami dilihat berdoa terus suami istri. Jadi kami nggak pernah untuk memukul anak atau dihajar karena banyak. Semua anak-anak cenderung akan nakal. Tapi akan membuat mereka bisa berubah hanya dengan kuasa doa. Amin. Cukup berlutut suami istri itu kami lakukan. Dalam doa-doa itu kami lihat. Akhirnya apa? Suatu saat hari Minggu datang pengurus kami, dia ambil sejadah dibikin keset. Kenapa ini? Ada apa? Enggak, dari dulu saya mengikuti gereja. Kenapa dia bisa bertobat? Dari pertama hari pura kami ditunggu kerjaan itu sampai pada juga. Seisi rumah kita akan menikmati berkat urapan Tuhan. Amin. Kalau suami istri yang sudah bertobat. Dan saya percaya sudah habis waktunya. Kira sudah lah ya. Maka dari situ saya mau katakan buat kita semua, di dalam kerukunan yang pertama-tama ada satu keindahan. Kemudian yang kedua ada urapan. Urapan itu akan menghasilkan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan akan membawa berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berkata-kata di tempat ini. Tetapi firman yang Tuhan lepaskan melalui hamba-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Oleh karena itu berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini ya Bapa, menjadi firman yang hidup, supaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Sehingga Tuhan komunitas anak angkatan 94 ini, khususnya putra putri Dolok Sanggul Tuhan, kami berdoa mereka menjadi berkat untuk Dolok Sanggul, berkat bagi setiap orang di sekeliling kami ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami dapat menerima firman-Mu. Engkau materaikan di dalam setiap kehidupan kami, maka firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah, dinikmati orang banyak, sehingga kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah kegelapan dunia ini untuk kehidupan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus,
Kalau saat ini kami bersatu hati, kami bergandengan tangan Tuhan dengan kuasa-Mu, karena Roh-Mu yang mengerjakan ini bagi kami. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah itu menjadi peneguhan bagi kami. Karena jika kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, sungguh sangat terbatas. Tetapi bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, lebih dari yang kami pikirkan itu Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang hidup, yang sanggup memberkati kami. Ya Tuhan, kami serahkan tanggung jawab ini kepada mereka Tuhan yang mau mengambil bagian sebagai pengurus di dalam komunitas ini. Berkati ya Bapa, supaya nyata kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Suami istri Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati. Bila ada roh pemecah, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Urapi mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu sertai anak-anak mereka Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka benar-benar Tuhan menjadi saksi-Mu, dunia melihat bahwa berkat Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami terima hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali kepada persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.